untuk mendiskusikan hasil studi dan pengamatan lapangan di bidang antropologi arsitektur. Sebagai serial diskusi yang perdana di topik antropologi, pada kesempatan ini akan diangkat mengenai Kampung Adat Samin yang telah menjadi bahan studi baik di kelas maupun di lapangan oleh dosen dan mahasiswa yang ikut serta dalam mata kuliah antropologi arsitektur di Prodi Arsitektur UMJ. Perkenalkan, saya Dila Beta Sabira selaku MC akan memandu jalannya acara ini hingga selesai. Sebelum kita mulai acara ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang kedua, sambutan dan pembukaan. Acara yang ketiga, foto bersama. Acara yang keempat, pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Selanjutnya, penyerahan sertifikat. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Demi efisiennya waktu, mari kita mulai rangkaian acara kali ini. Sebagai pembuka, acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ramadan Al-Fikri, salah satu mahasiswa semester 3 Arsitektur UMJ yang akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 sampai 15. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Saudara Ramadan Al-Fikri. Semoga yang membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran tersebut diridhoi dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pembukaan acara secara resmi oleh Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Ibu Vinta Lisimia STMT. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, baik, bentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk membuka acara
persembahan dari Prodi Arsitektur UMJ pada pagi hari ini ya. Kita hari Senin ini dimulai dengan eh, pembelajaran dulu ya. Pembelajarannya adalah dengan berbagi hasil dari mata kuliah yang ada di program studi arsitektur yaitu antropologi arsitektur. Nah, ini adalah serial diskusi pertama seperti yang tadi dibilang oleh Mbak Dila selaku MC ya, bahwa ini adalah serial diskusi pertama. Ini adalah sharing knowledge dari mata kuliah yang ada di Prodi Arsitektur UMJ yaitu Antropologi Arsitektur ya, seperti judulnya. Mata kuliah ini akan mempelajari terkait apa ya, budaya terutama ya yang berkaitan dengan arsitektural. Nah, sebenarnya ini kalau untuk mata kuliah antropologi arsitektur itu setiap semester genap kita buka ya. Setiap semester genap kita buka. Nah, tapi untuk sharing ini kami baru berinisiatif untuk melakukannya di tahun ini. Jadi semoga nanti bisa konsisten berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Dan kebetulan untuk yang mata kuliah semester kemarin itu yang dilaksanakan adalah studi lapangan ke Kampung Adat Samin. Ya, sebelum-sebelumnya itu studi lapangannya beda. Kemarin sempat ke kampungnya suku Baduy ya. Nah, tapi kita belum mulai sharing. Nah, yang mulai sharing itu adalah untuk yang ke Kampung Adat Samin ini. Nah, semoga nanti untuk tahun depan mungkin bisa nanti apa studi lapangannya di kampung adat yang berbeda lagi dan mungkin nanti bisa di-sharing juga tahun depan ya karena mata kuliahnya terselenggaranya di semester genap saja. Ya, jadi mungkin nanti ditunggu setelah semester genap, moga-moga ada karya mahasiswa yang bisa di-sharing juga. Nah, baiklah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini ya, sharing knowledge-nya, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin sekian saja pengantarnya dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Vinta atas sambutan dan pembukaan acaranya. Sebelum memasuki acara utama, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi acara. Sesi foto bersama akan dipandu oleh panitia. Kepada panitia dokumentasi dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Saya izin untuk memandu foto bersama di acara pagi hari ini. Saya mohon kesediaannya untuk rekan-rekan mahasiswa dan dosen dan mungkin yang dari umum untuk menyalakan kameranya. Silakan Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera supaya bisa record ya di. Oke, bentar lagi nih masih banyak yang oke nih. Ada yang rame-rame ya itu di kelas ya. Oke, em, saya mulai ya. Untuk ini ada 4 page. Alhamdulillah lebih rame lagi. Di halaman pertama silakan pose terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, tunggu sebentar, saya save dulu. Kemudian di page kedua. Oke, page kedua sudah. Ayo, ini ada beberapa yang baru memunculkan gambarnya. Ayo teman-teman, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, last page.
Alhamdulillah hampir selesai. Oke, sudah. Em, ya, sudah terfoto semua ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Silakan menyimak acara hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari kita lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Anissa STMT. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Mbak Dila Beta Sabira ya. Sebelum saya membacakan ya kurikulum vitae atau biodata singkat dari narasumber dan presenter mahasiswa, saya ingin sedikit menyapa terlebih dahulu ya, karena di form pendaftaran ternyata yang mendaftar banyak juga yang dari luar ya. Dari luar UMJ maksudnya. Ada Bapak Ibu yang dari mana nih? Bapak Ibu atau Mas Mbak ya mungkin ya. Ada dari Unika Santo Thomas, kemudian Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Tegal, Universitas mana nih? Pancasila, kemudian UIN mana nih? UIN RIL ya. Kemudian ada Institut Modern Arsitektur dan Teknologi dan beberapa dari institusi lain ya, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu ya, karena ini banyak. Ada juga yang dari USTC Papua ya, UNISA juga ada ya. Selamat datang untuk semua peserta hari ini. Perkenalkan, saya Anissa yang hari ini bertugas sebagai moderator acara pada serial diskusi antropologi arsitektur. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, serial ini sebenarnya adalah seri yang pertama ya, atau perdana untuk antropologi arsitektur dengan topiknya Kampung Adat Samin. Nah, kegiatan ini juga merupakan penyajian hasil studi ekskursi ya, atau studi lapangan yang diselenggarakan pada bulan Mei ya. Kalau yang ke Kampung Adat Samin ini bulan Mei tahun 2024 selama 3 hari di Klopo Dhuwur ya, Klopo Dhuwur, Blora, Jawa Tengah ya. Karena kalau kita hanya menyebutkan Kampung Samin saja, Kampung Samin itu ada di beberapa tempat ya, di Blora saja ada 4 tempat ya, ada di 4 apa istilahnya kecamatan ya, ada di 4 kecamatan yang berbeda-beda ya. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan seperti itu. Nah, kegiatan ini akan menghadirkan 1 narasumber dan 2 presenter mahasiswa ya. Narasumbernya adalah Bapak Dr. Ashadi MSI dan presenter mahasiswanya adalah Ataya Mazaya Rifa Setiawan dan Ahmad Lutfi Triputra Asri ya. Saya akan membacakan biodata singkat dari Bapak Ashadi ya. Bapak Ashadi atau nama lengkap plus gelarnya ya, Dr. Ashadi MSI. Beliau ini adalah kelahiran asli dari Cepu, Jawa Tengah pada 25 Februari 1966. Yang lulus pendidikan tinggi arsitektur S1 di Universitas Diponegoro, S2 di Antropologi Universitas Indonesia, dan S3 di Arsitektur Unpar ya, Parahyangan. Kemudian beliau juga merupakan lulusan pendidikan dan ujian sertifikasi peneliti kualitatif internasional. Karena itulah di belakang nama beliau ada CIQEL ya. Dan juga lulus pendidikan dan ujian sertifikasi peneliti internasional kuantitatif ya, kuantitatif internasional yang bergelar CIQNR. Nah, itu didapatkan di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, beliau juga lulus pendidikan dan ujian sertifikasi peneliti mixed method ya, internasional juga, dan bergelar profesi CIMMR. Ya. Nah, sejak tahun 1994 hingga sekarang, Bapak Ashadi ini aktif ya sebagai dosen tetap pada program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang bertempat kampusnya di Cempaka Putih.
dan secara kontinu melakukan kegiatan ilmiah, baik itu penelitian, publikasi, seminasi, baik tingkat nasional maupun internasional, dan hingga tahun 2023 beliau sudah menerbitkan 48 ya, 48 buah buku ya. Nah, kemudian saya akan langsung menjelaskan kepada presenter mahasiswa yang pertama dan kedua ya, supaya nanti kita tinggal menunggu dan mendengarkan pemaparannya ya. Kalau narasumber tadi Bapak Dr. Azhadi MSI, presenter mahasiswanya yang pertama nanti adalah saya Mazaya Rifa Setiawan yang akan mempresentasikan hasil observasinya ya bulan Mei kemarin di Kelapa Dhuwur dengan judul Tata Ruang Rumah Tinggal Kampung Samin, kaitannya dengan kekerabatan. Eh, Ataya lahir di Jakarta tahun 2003, merupakan mahasiswa semester 5 prodi arsitektur, dan selama kuliah bergabung di Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fatirista sebagai bendahara ya. Tahun 2003 ke 2024 sebagai bendahara 2, dan tahun 2024 2025 sebagai bendahara 1. Nah, Ataya ini juga sudah kecil tahun 2024 sebagai presenter dengan judul malah karakteristik arsitektur tradisional di zona iklim hutan hujan tropis ya. Nah, sekarang kita akan membacakan biodata untuk presenter mahasiswa yang kedua yaitu Ahmad Lutfi Triputra Asri, panggilannya Lutfi ya. Ini akan mempresentasikan hasil observasinya berjudul bentuk rumah kakak. Nah, Mas Ahmad Lutfi ini juga masuk arsitektur 5 dan saat ini sedang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus BKM Riset Ilmuwan yang bertajuk Research Center of Housing di UI. Terhitungnya sejak September 2024 ya. Nah, ini juga kemudian pernah juga berperan di tahun 2023 itu sebagai Ketua Divisi Humas pada Musyawarah Besar Mahasiswa Teknik Fakultas Teknik ya UMJ. Nah, demikian biodata singkat dari narasumber dan presenter mahasiswa untuk hari ini. Kita akan persilahkan narasumber Bapak Azhadi nanti menjelaskan materinya tentang Kampung Adat Samin ya, waktunya 30 menit. Kemudian nanti untuk presentasi berikutnya, yaitu Ataya dan Ahmad Lutfi, nanti diberikan waktu masing-masing 15 menit. Ya. Saya cek dulu Pak Azhadi sudah siap ya? Siap, insya Allah siap. Baik, waktunya kami berikan 30 menit kepada Pak Azhadi untuk menjelaskan materi. Silakan Pak Azhadi. Ini saya diberi tugas ya dari jurusan untuk mempresentasikan hasil dari eksplorasi Kampung Samin. Ya, saya akan share dulu, mudah-mudahan kelihatan ya. Lihat ya? Ya. Belum kelihatan. Udah. Ini Nah, sekarang udah ya? Oke ya, ya. Ya, jadi ini adalah hasil dari eksplorasi kami ya, mata kuliah antropologi arsitektur ya pada bulan Mei yang lalu di salah satu kampung Samin Lopura disebutkan oleh muda dan tersebar di beberapa wilayah Blora, ada Bojonegoro, ada Pati, ada Kudus, ada Grobogan, Madiun itu ada juga ya, tapi ini kita fokus ke Blora karena memang di Blora ini dapat dikatakan sebagai pusatnya. Ada 3 kecamatan, satu ada di Bojonegoro yang merupakan juga menjadi pusatnya. Ini saya sampaikan apa namanya di dalam uh, kegiatan skripsi. Oke, please. Ya, jadi apa sih sebenarnya Kampung Samin dan
kenapa kita itu mengulik-ngulik orang-orang Samin ya, atau artinya kita mengkaji orang-orang Samin itu apa pentingnya. Ini juga harus diketahui. Jadi kita perlu mengetahui kenapa kita itu mengkaji orang-orang Samin atau kampung Samin. Jadi mereka itu ya, orang-orang Samin itu orang yang dianggap unik. Jadi bagian dari suku Jawa yang unik. Dia itu masih mengisolasi diri dari orang-orang Jawa lainnya ya. Kehidupannya itu hampir semuanya itu di sekitar atau di dalam hutan. Sekarang masih begitu ya. Jadi memang bagian masyarakat Jawa yang sangat unik dan berbeda dengan masyarakat Jawa lainnya. Di daerah-daerah di samping tadi saya sampaikan di samping Blora itu ada Grobogan, ada Pati, ada Kudus, ada Bojonegoro, ada Ngawi, ada Tuban ya. Yang sudah saya um, datangin itu di Kudus pernah dulu tahun 2000 waktu saya ambil S2 itu saya mampir ke sana ya. Tapi hanya sebentar. Kemudian yang paling banyak di Blora karena memang tempat tinggal saya dekat dengan Blora ya. Jadi saya sering ke sana. Dan di Bojonegoro ya, Bojonegoro Blora. Nah, ini kehidupan kampung mereka itu ya di tengah atau di sekitar hutan ini, contohnya di Dusun Blimbing ini di daerah Blora ya, di kampung di Dusun Blimbing ya, di Kecamatan Sambong. Ini di dalamnya masuk masuk ke dalam hutan. Ini di gerbang jalan utama di jalan raya, terus kemudian masuk ya, masuk jauh kira-kira sekitar 4 kilo kalau nggak salah ya, itu masuk ke dalam hutan. Kemudian yang sebelah bawah ini adalah gerbang masuk ke Jepang. Jepang itu di Margomulyo, Kecamatan Margomulyo itu di Bojonegoro ya, dekat Ngawi. Itu juga masuk kira-kira 5 kilo lah, masuk ke dalam hutan. Jadi memang ciri khas mereka itu eh, hidupnya memang menyendiri, ya, menyendiri. Itulah yang menjadi keunikan daripada masyarakat Samin. Ya, ini yang di Klopo Dhuwur ya. Di Klopo Dhuwur itu di Blora juga yang kami kemarin melakukan eksplorasi di sana. Ya, ini pintu gerbangnya masuk kira-kira kalau ini nggak jauh ya, kira-kira 300 sampai 400 meter itu baru ada kampungnya. Jadi nggak terlalu jauh ini dari jalan besar. Ya, tetap di dalam hutan, di dalam hutan. Nah, mereka itu berusaha tetap eksis, tetap bertahan, hidup. Dengan cara apa ya? Dia menciptakan simbol-simbol di kalangan mereka sendiri, yang dengan simbol-simbol itulah mereka hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Ya, dengan mendasarkan atau menjalankan ajaran Saminisme. Ajaran Saminisme ini bagian dari ajaran kejawen ya. Jadi bagian dari ajaran kejawen tapi tidak sama karena memang punya ciri khas ajaran Samin ini. Dan diajarkan secara turun-menurun ya dengan keluarganya, eh, apa anak-anaknya sampai cucu-cucunya. Ya, namun dalam alam demokrasi sekarang, alam modern ini, karena anak-anaknya juga ada yang sekolah di luar kampung, sehingga tetap ada pengaruh modernisasi ya. Nah, ini banyak sekali apa kajian-kajian penelitian yang meneliti tentang ini, bagaimana pengaruh modernisasi terhadap eh, orang-orang Samin yang hidupnya terisolir ini ya. Bukan terisolir tapi mengisolasi diri. Ya, ini banyak sekali penelitian tentang itu ya. Ketika kami ke sana pun itu berbarengan dengan eh, universitas di daerah Jawa Timur kalau tidak salah itu. Jadi murid-muridnya itu meneliti di sana. Dan ternyata memang menurut informasi dari orang-orang Samin di sana, tetua adatnya itu sering para peneliti dari beberapa perguruan tinggi itu datang ke sana. Ya. Alhamdulillah kami sempat ke sana.
Nah, inilah pentingnya kenapa kita mengkaji orang-orang Samin, ya, dari aspek arsitekturnya ya tentu saja ya. Oke ya, kita coba berangkat dari di mana sih kampung-kampung Samin itu. Nah, di sini di Kabupaten Blora itu ada tiga, yaitu Dusun Klopodur, kemudian Dusun Blimbing, dan Dusun Pelosok Kediren. Yang satu, Jepang ini adalah termasuk wilayah Kabupaten Bojonegoro ya. Ini batas, ini ada titik-titik itu adalah Sungai Bengawan Solo ya. Titik-titiknya itu. Jadi yang sebelah kiri atau barat itu adalah Kabupaten Blora, sebelah kanan adalah Kabupaten Bojonegoro. Namun yang saya anggap sebagai kampung, benar-benar kampung Samin itu hanya tiga, yaitu Klopodur, Blimbing, dan Jepang. Karena pelosok Kediren itu setelah saya teliti, ya ternyata di sana itu tidak ada orang-orang Saminnya. Ini baru baru diciptakan oleh orang-orang Samin yang di luar dari pelosok Kediren ya, yang dari Pati, dari Kudus, tetua-tetua Samin itu berkumpul kemudian bercita-cita ingin mendirikan eh, pendopo peringatan di tempat kelahirannya tokoh pendiri Samin ya, yaitu Suro Sentiko ya. Suro Sentiko adalah tokoh yang dianggap sebagai pendiri ajaran Samin. Itu lahir di pelosok Kediren ini. Untuk memperingatinya, maka didirikanlah pendopo ya, pendopo Samin di daerah pelosok Kediren. Tetapi di pelosok Kediren sendiri tidak ada orang-orang yang Samin. Ya, saya tanya satu-satu tidak ada. Sehingga saya tidak menganggap ini suatu kampung ya, karena memang nggak ada orang-orang Samin. Kalau yang di tempat lain itu banyak orang Samin. Ya, jadi ada tiga tempat ya, Pulau Podugur, Blimbing, dan Jepang yang ada di sekitar Blora dan Bojonegoro. Oke, sekarang kita coba lihat yang apa namanya masing-masing ya, masing-masing tempat ya. Jadi kalau di tiga tempat itu ya, itu oleh pemerintah daerah itu diusahakan untuk menjadi desa tujuan wisata. Ya, karena keunikan tadi dan orang-orang Samin itu orang yang luar biasa, baiknya luar biasa. Sehingga tamu-tamu yang datang pun diterima dengan tangan terbuka dan disambut dengan baik. Sehingga apa namanya itu oleh pemerintah daerah diusahakan untuk menjadi desa tujuan wisata. Ya, ini yang sudah secara resmi itu adalah dari desa itu sudah di- kemudian kalau desa Klopodur ya, desa Klopodur itu Pemda Blora ingin menjadikan desa wisata, cuman eh, orang-orang adat Samin di Klopodur itu agak memberikan persyaratan-persyaratan tentu ya, seperti misalnya ritual-ritual yang setiap tahun dilakukan akan itu tidak ya, masih tahan dulu. Sebab antara empat tadi ya, di antara empat Klopodur ini, eh, Kampung Samin, Klopodur, Blimbing, Pelosok Kediri, dan Jepang ini satu-satunya yang masih menjalankan adat yang kuat itu yang di Klopodur ini. Di Klopodur ini yang fokus menjalankan utama adalah Suro ya. Karena biasanya orang-orang Samin itu menyelenggarakan ritual yang tahunan itu adanya di bulan Suro. Dikatakan sebagai ritual Suroan di semua kampung. Ya. Jadi di Klopodur ini belum secara resmi dijadikan desa wisata.
tetapi banyak orang yang datang ke sana untuk meneliti, ya. Karena ya itu tadi masih asli, ritualnya itu masih asli. Masih banyak yang apa mempertahankan tradisi. Nah, ini adalah kampung Samin di Blimbing, ya. Di Blimbing itu tetua adatnya namanya Mbah Pram, ya. Ini namanya itu berkaitan dengan orang Samin, ya. Di sini ada terlihat patung Samin Sulastiko ini yang dianggap tokoh daripada orang-orang Samin, ya. Ya. Ya, ini Kemudian yang Klopo Dhuwur, ya, ini tidak kita temui patung-patung, aneh memang di Klopo Dhuwur ini. Jadi patung-patung, tulisan-tulisan yang mengarah ke Suro Sentiko itu tidak ada, ya. Jadi kita langsung bisa diterima oleh Mbak Yakin Pancasila. Kita di mana ngobrol, kemudian setelah itu kita bertemu dengan orang-orang satu di Silaturahmi. Di sana kemudian banyak tanya jawab dengan tetua adatnya. Ini di Klopo Dhuwur, ya. Pendoponya itu dinamakan pendopo sedulur Sikep Karangpace. Sedulur Sikep itu ya orang Samin, ya. Jadi orang Samin itu menyebut dirinya itu sedulur Sikep. Jadi Samin itu adalah sebutan orang-orang Belanda saat itu, ya. Jadi Samin itu dari orang-orang Belanda yang menyebutnya dari Samin. Samin. Waktu eh, ditanya karena pergerakannya mengganggu mengganggu apa pemerintah Belanda, akhirnya beberapa pengikutnya digiring ke apa namanya dikirim ke tempat, kemudian ditanya bagaimana keadaan kalian, ditanya oleh orang Belanda, maka orang-orang Samin bilang sami-sami, artinya sami-sami itu seger waras, sami-sami seger waras. Oh, akhirnya disebut sebagai orang Samin. Tapi orang Samin sendiri menyebut sedulur sikap, ya. Sedulur sikap, saudara sikap. Nah, ini adalah Samin di Jepang, Bojonegoro, ya. Ini masuk ke dalam itu kira-kira 6 atau 7 kilo, ya. Ini di Jalan Raya Padangan Ngawi. Ini depan ini adalah Jalan Raya Padangan Ngawi. Kemudian masuk ke dalam, melewatin hutan, itu kira-kira 6 atau 7 kilometer. Di sini juga ada patung Samin, ya, berdiri di depan tubuhnya. Ya, ada patung ini. Dan ciri khas tadi yang saya sampaikan di depan bahwa setiap orang Samin itu, ya, karena ini bagian dari hmm, kejawen, ya, orang-orang Jawa. Jadi bulan yang diagungkan itu adalah bulan Suro. Di bulan Suro itulah mereka mengadakan Suro. Jadi orang Samin yang di beberapa kampung itu, di kampung-kampung mereka itu mengadakan Suruan, bulan Suro. Bulan Suro itu kalau di Islam itu namanya Muharram, jadi tahun baru Muharram, tahun baru Islam. Kalau di Jawa itu tahun baru Jawa, Suro. Kalau di Solo dan Jogja itu juga ada peringatan Suroan dan Suro. Di Kampung Samin juga ada peringatannya itu di bulan Suro ini. Dan itu menjadi bulan yang paling sakral di kalangan orang-orang Samin. Dari acara Suruan itu di beberapa kampung
itu ternyata setelah saya teliti itu berbeda antara satu dengan yang lain. Yang masih asli menyelenggarakan ritual Suruhan yang tradisinya itu turun-menurun itu ya di kampung Klopodur ini. Klopodur itu ya. Intinya suruhannya itu ada tiga ritual yaitu Deder, Poso, dan Ruwetan. Deder itu eh, poso tapi biasanya dilakukan oleh laki-laki ya. Deder itu dia ada juga yang dikerjakan secara berjamaah itu berjalan malam hari dari jam-jam kira-kira jam-jam 10 9 malam sampai rawat itu seperti kacang, seperti ubi ya. Rawat itu yang bukan tepung padi dan jagung. Jadi tidak boleh makan nasi jagung juga nggak boleh dan tidak boleh garam. Itu namanya rawatan, rawatan. Jadi hanya makan selain nasi, selain jagung, beras jagung, dan selain garam. Itu deder namanya. Kemudian poso, nah ini poso dilakukan biasanya oleh semua orang, ada laki-laki, ada perempuannya. Ya bisa ada yang poso merowot, ada yang poso mutih, ya poso mutih itu dia hanya makan yang putih-putih saja. Kemudian ruatan, ruatan ini adalah puncak daripada acara Solowan di Lopodur, ruatan ini ya. Puncaknya ruatan ini di bulan Suro. Kalau Beda dan Poso itu biasanya boleh di sebelum bulan Suro. Tapi puncaknya acara ruatan ini. Nah, ini percikan 7 mata air. Percikan itu kepada pengunjung. Yang kedua tumpengan. Yang ketiga wayang. Jadi ini malam biasanya malam Kliwon. Selasa Kliwon. Jadi di bulan Suro yang jatuh pada malam Selasa Kliwon. Kalau pasaran itu, misalnya Kliwon, ya pagi, Pon, dan sebagainya itu berulang setelah 35 hari. Jadi kalau Selasa Kliwon itu adanya pasti cuma satu bulan itu. Apakah bulan Suro, apakah bulan yang lain, itu hanya satu ya. Di Jawa itu dalam satu bulan itu hari pasaran itu timbulnya cuma satu dan itu setiap 35 hari. Dan ini jatuhnya dilaksanakan pada malam Selasa Kliwon. Apakah di awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan itu tergantung ya. Karena kan berubah-ubah ya. Ya, jadi malam Selasa Kliwon. Ini ruatannya ini. Ruatan itu juga di tradisi Jawa juga dilaksanakan juga tradisi Jawa ruatan namanya. Ya, ada. Tapi cara pelaksananya berbeda ternyata. Kalau di sini percikan air itu 7 mata air, kalau di ruatan yang di daerah Jawa lain itu mungkin 7 mata air, yang penting ada disiram air, ya air kembang. Nah, kemudian ada pertunjukan wayang. Biasanya pertunjukan wayang ini adalah acara yang harus ada di dalam setiap acara. Ya, saya kira itu ya artinya di dalam apa namanya keistimewaan dari orang-orang Sami adalah dia itu punya tradisi yang kuat, terutama yang kodur ya, yang selalu dilakukan tiap tahun, sehingga mereka itu sebagai kata penutup ya. Jadi ini bukan sebagai kesimpulan sebenarnya tidak terlalu waktu terlalu ada ini. Sebenarnya ini sedikit penutup ya semi simpulan bahwa Kampung Samin itu ya yang eh, adanya itu berkat apa namanya pembangkangan Samin Surostiko ya, pemimpin daripada Kampung Samin Samin itu yaitu Samin Surostiko. Pembangkangan ini terkenal sehingga
kampungnya pun juga terkenal sejak dari zaman Belanda sampai sekarang. Ya. Masyarakat Samin dalam kehidupannya itu masih memegang nilai-nilai dan tradisi yang diajarkan oleh generasi generasi tua atau leluhur-leluhur Samin, ya, secara eksklusif di antara masyarakat Jawa. Jadi secara eksklusif ya. Seperti misalnya dulu mereka tidak berdagang, tidak bersekolah itu sampai tahun 70-an. Ya, sampai 70-an itu sang Samin itu masih terasa ya. Dan mereka nikah di antara orang-orang Samin sendiri. Ya. Dalam buku saya yang yang dalam proses terbit yaitu eh, perkawinannya pun juga berbeda ya. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai eh, me- apa namanya terpengaruh oleh agama, terutama agama Islam. Sekarang ini mulai tahun ini sudah mulai terpengaruh dan bertahan untuk hidup itu dengan cara apa? Itu dengan menciptakan simbol-simbol dan menggunakannya. Simbol-simbol itu akan digunakan untuk mempertahankan eksistensinya. Makanya ketika kenapa Borobudur ini tidak apa ya, bukan tidak mau, tapi dia mengajukan beberapa syarat ketika ingin dijadikan desa wisata. Itu adalah dia ingin supaya eh, rute-rute prosesi adat itu jangan sampai terjamah oleh modernisasi, artinya tidak boleh dibangun-bangun secara modern sehingga kehilangan roh roh tradisinya. Nah, itulah yang sekarang itu masih menjadi Pemkab Blora dengan orang-orang Samin Klopo Dhuwur. Karena kalau dirubah lingkungannya menjadi modern itu sakralitas dari ritual yang mereka laksanakan setiap bulan Suro itu menjadi berkurang, ya, berkurang menurut mereka. Ya. Karena kalau sakralitas itu suasana-suasana modern itu menjadi kurang kalau menurut orang-orang tradisional. Iya, saya kira itu kayaknya sini adalah kata penutup terakhir ya. Iya, sekian saya kira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Azadi atas pemaparannya ya. Waktunya masih ada sebenarnya 6 menit Pak Azadi. Apa mau ditambahkan atau untuk Ya, ya lah, sudah kita yang tadi bagi saya yang mempunyai tanya ini silahkan dulu ya disimak dulu atau ditulis pada kolom chat ya jawab prestasi saya akan selesaikan dulu uh, presentasinya semua lalu kemudian nanti akan kita prosesnya jawab. Baik, kita akan pada presentasi yang berikutnya yaitu Ataya. Udah Ataya. Ataya Mazaya Rifa Setiawan ini akan menjelaskan presentasi dengan judul Tata Ruang Rumah Tinggal Kampung Sen, kaitannya dengan kekerabatan. Ya, sudah siap ya? Waktunya 15 menit. Silahkan Mbak Ataya. Masyarakat Samin adalah sekelompok orang yang menganut ajaran Saminisme. Awalnya, ajaran ini dibawa oleh Samin Suran Setiko yang lahir pada tahun 1859. Ajaran ini awalnya muncul karena bentuk perlawanan pribumi terhadap kolonial Belanda pada waktu itu. Kekerabatan masyarakat Samin ini mempengaruhi pola permukiman serta sosial masyarakat di sekitar. Kami lakukan seleksi berupa membuat rangkuman dan pembahasan yang nantinya akan ditantang observasi di lapangan. Yang selanjutnya itu metode wawancara. Sebelumnya juga beberapa pertanyaan dalam seleksi sehingga nantinya akan kami lakukan
sesi wawancara pada observasi di lapangan. Yang ketiga yaitu metode narasi, meliputi perjalanan kami ke Kampung Samin, yaitu berupa pengamatan, lapangan, dan berbagai aspek lainnya yang terkait secara turut-menurut. Selanjutnya saya akan memasuki sesi pembahasan. Kampung Samin ini dikenal memiliki tradisi dan nilai-nilai unik yang sangat menghargai kekerabatan. Masyarakat di Kampung Samin terkenal memiliki sikap yang bernama sedulur sikap, yang memiliki makna yaitu kesejahteraan, kejujuran, dan nilai-nilai moral yang tinggi seperti tidak iri dengki dan jujur. Pada awalnya di Kampung Samin kami tidak menemukan hal-hal yang mencolok awalnya pada perbedaan yang mencolok pada deretan rumah yang berada di sana. Tata ruang rumah Samin ini terdiri dari tiga, yaitu bagian teras atau pendopo, ruang tamu peringgitan yang menyatu dengan ruang keluarga atau dalam agang, serta dapur atau pawonan, dan halaman belakang. Melalui studi lapangan yang kami lakukan, kami menemukan dua temuan utama. Yang pertama yaitu mengenai konsep sedulur, dan yang kedua mengenai penambahan tata ruang di rumah tinggal Kampung Samin. Yang pertama yaitu persepsi sedulur. Melalui wawancara yang kami lakukan pada masyarakat Kampung Samin, kami menemukan hal yang berbeda menurut yang sebelum hal berbeda yang kami dapatkan antara pendapat kami dengan masyarakat di Kampung Samin. Menurut mereka, konsep sedulur ini bukan hanya memiliki ikatan darah, tetapi orang-orang yang mencakup tetangga atau orang terdekat yang secara emosional dan sosialnya sangat dekat, sehingga makna kekerabatan yang mereka anggap itu tidak hanya satu darah, tetapi bisa bisa merupakan tetangga atau masyarakat di dekat rumahnya. Selanjutnya yaitu merupakan dua rumah yang kami lakukan pengamatan, antara rumah Ibu Zulia dan Mbah Jumadi. Selanjutnya itu penambahan ruang di rumah warga Kampung Samin. Penambahan ruang di warga Kampung Samin, mereka akan lakukan penambahan ruang apabila terdapat anggota baru atau keluarga baru yang hendak menempati rumah tinggal tersebut. Biasanya mereka akan membangun ruangan baru di sebelah rumahnya atau masih di dalam satu lahan mereka. Apabila mereka tidak mendapatkan lahan baru, mendapatkan ruang baru, tidak dapat membuat ruang baru di dalam rumah tersebut, masyarakat Samin biasanya mencari lahan baru di sekitar rumah yang masih berdekatan dengan rumah utama yang mereka tinggali. Baru mereka akan membuat sebuah ruang baru untuk keluarga yang akan menempatinya. Untuk dapat kita amati melalui contoh sketsa dari rumah warga tersebut, yang mana mereka memiliki hubungan kekerabatan yang cukup erat. Bahkan saat mereka tidak kenal sekalipun, mereka akan tetap melakukan, mereka akan tetap termasuk di dalam konsep sedulur yaitu kekerabatan. Mereka akan menganggap saudara, keluarga tetangga terdekat merupakan keluarga mereka. Ini merupakan satu contoh rumah yang kami amati, yaitu rumah Mbah Madi. Selanjutnya ya ini ada rumah Bu Zulia. Mengenai perbedaan persepsi antara sedulur dan praktik penambahan ruang di rumah warga Samin ini, ketika kami melakukan pengamatan, bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam konsep sedulur ini dan penambahan ruang saling terikat terkait kekerabatan. Dalam praktik penambahan ruang menunjukkan upaya yang konsisten untuk mempertahankan kedekatan fisik dan sosial antar anggota keluarganya. Kedua ketemuan ini menggambarkan betapa pentingnya tugas dan kebersamaan yang terdapat di wilayah yang kami
Contohnya yaitu yang kami lakukan pengamatan mengenai komunitas Kampung Samin ini. Melalui penelitian yang kami lakukan, eh, seperti yang saya katakan dapat dua temuan yaitu anak konfiguran tersebut bukan hanya seseorang yang memiliki ikatan darah, tetapi juga masyarakat yang dalam artian dekat merupakan bisa dapat tetangga merupakan tetangga dekat atau masyarakat di sekitar rumahnya sehingga mereka menganggapnya sebagai kerabat. Kemudian untuk penambahan ruang, mereka akan melakukan penambahan ruang mengikuti eh, step ini di mana kekerabatan yang mana mereka akan membangun menambah sebuah ruang yang dekat dengan rumah tinggal mereka. Cukup sekian yang dapat maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ataya. Kita simak ya tadi tentang rumah tinggalnya ya kaitannya dengan kekerabatan. Mungkin nanti bisa memicu diskusi nih tadi mungkin ada yang masih bertanya-tanya itu rumahnya kenapa ada gambar sapinya dan lain sebagainya gitu. Ada hal-hal yang unik yang kita temukan di sini kan. Nah, dengan ada yang berikutnya kita akan dengarkan presentasi dari Ahmad Lutfi Triputra Asri dengan judul bentuk rumah tinggal Kampung Samin kaitannya dengan teknologi dan konstruksi rumah. Sudah siap, Mas? Ya, saya berikan waktunya. Oh, sudah diberi akses belum untuk share? Ya, waktunya 15 menit maksimal. Silakan, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Nisa, selaku moderator, dan Bapak Dr. Insinyur Rasadi selaku dosen bimbing pada studi ekskursi mata kuliah antropologi dalam penelitian Rumah Adat Kampung Samin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi yang dimana kita mengangkat tema tentang bentuk rumah tinggal Kampung Samin kaitannya dengan teknologi dan konstruksi rumah. Observasi ini saya dibantu dengan teman saya yaitu Abimanyu Akbar Fadilah, Faris Amin Sobri, Muhammad Faikan Nasmi, dan Toti Waluyo. Latar belakang dari hasil penelitian observasi ini, bangunan rumah tinggal di Indonesia memiliki bentuk dan struktur yang beragam, mencerminkan variasi tradisional yang diturunkan dari pengetahuan masyarakat lokal. Salah satu contohnya adalah rumah Kampung Samin yang mengintegrasikan faktor alam dan tradisi adat, menciptakan struktur khas yang mencerminkan akar budaya masyarakat sebagai tempat perlindungan dari cuaca, tetapi juga sebagai warisan budaya yang dijaga. Penduduk Kampung Samin memanfaatkan bahan alami sebagai material utama pembuatan rumah tinggalnya, seperti kayu jati yang menyimbolkan kekayaan alam dan kearifan lokal. Selain itu, proses pembangunan di sana dilakukan secara gotong royong, menegaskan hubungan harmonis antara masyarakat dan lingkungan sekitar. Tujuan dari penelitian ini yaitu kita sebagai sarana pembelajaran dan pelestarian tentang budaya yang ada pada Kampung Samin di Klopodur, terutama dalam hal bentuk, struktur, bangunan rumah tinggal yang ada di sana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai penjelasan representasi nilai-nilai ajaran kebudayaan Kampung Samin dalam pembangunan rumah tinggalnya. Dalam observasi ini, kita melakukan suatu metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data diambil langsung dari observasi, survei lapangan, dan wawancara mendalam, sehingga dapat diketahui segala aspek baik sosial maupun tradisi setempat. Teknik pengumpulan datanya
kita melakukan observasi langsung dengan mengamati secara langsung bentuk, material, dan proses konstruksi dari rumah tinggal di Kampung Samin. Dan kita juga melakukan wawancara, itu guna mengumpulkan informasi dari penduduk Kampung Samin untuk mendapatkan perspektif dari masyarakat lokal. Serta juga dari observasi dan wawancara tersebut, kita melakukan diskusi kelompok, gunanya melakukan diskusi untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam, untuk lebih mendalami lagi tentang struktur, bentuk, dan material yang digunakan pada rumah adat Samin. Kita juga melakukan studi dokumentasi, ya dengan cara melakukan atau memfoto bangunan-bangunan yang ada di rumah adat Kampung Samin. Hasil observasi. Sebelumnya, ini merupakan dokumentasi di mana kita melakukan kunjungan ke rumah yang merupakan rumah asli suku adat Samin. Oke, untuk bentuk rumah sendiri, berdasarkan gambar yang kita dapat lihat semuanya, pada area kiri merupakan area rumah penduduk asli suku Samin yang terletak agak jauh dari pusat pemukiman. Meskipun demikian, rumah tersebut memiliki arti penting karena dipercaya sebagai titik awal dalam pengembangan bentuk, struktur, dan penataan ruang pada rumah-rumah suku Samin yang ada hingga saat ini. Rumah ini sendiri sudah dianggap peninggalan bagi masyarakat Kampung Samin. Bangunan ini diabadikan dengan diberi nama Petilasan Eyang Begawan Bagaspati. Pada bentuk bangunan sendiri eh, terbilang cukup beragam, terdapat bangunan rumah yang masih menggunakan struktur penuh dengan kayu dan ada juga yang mencampurkan aspek modernisasi ke dalam bangunannya dengan cara menggunakan batu bata seperti pada gambar yang di tengah, itu sudah menerapkan aspek modernisasi sebagai pelingkup sampingnya. Hal ini dikarenakan masyarakat Samin yang tidak menutup diri dengan aspek luar. Masyarakat Samin percaya bahwa em, semua makhluk hidup adalah saudara. Maka dari itu, mereka terbuka akan kebudayaan luar. Selain itu, perbedaan bentuk rumah tinggal di Kampung Samin juga dapat terlihat pada bentuk atapnya yang beragam. Terdapat bangunan dengan atap plana biasa, plana dengan tambahan atap pada muka bangunan, dan plana dengan terusan yang landai. Struktur rumah Kampung Samin ini memiliki bangunan rumah tinggal yang tergolong sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat dari komponen yang diterapkan pada bangunan rumahnya. Struktur utama rumah didirikan dengan menggunakan yang diambil dari bangunan alam sekitar. Untuk, eh, untuk atapnya, rumah kampung memanfaatkan kuda-kuda kayu dan genteng tanah liat. Ini merupakan bangunan yang sudah menerapkan bagi masyarakat salahkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar, seperti kayu dari pohon jati yang menjadi bahan utama dalam konstruksi rumah. Penggunaan kayu ini tidak hanya dikarenakan mudah diperoleh, akan tetapi juga karena fleksibel dan kekuatannya yang cocok untuk konstruksi bangunan di wilayah tropis, menjadikannya pilihan ideal untuk membangun rumah di daerah tersebut. Seperti yang dikatakan De Jodro 2014, dapat membangun kayu tahan terhadap gempa karena masanya yang ringan, sehingga menghasilkan inersia yang kecil akibat gempa dengan rasio kekuatan atau massa yang besar. Selain itu, kayu juga memiliki ketahanan yang baik terhadap iklim tropis, sehingga kekuatan dan kokohannya tidak perlu diragukan lagi. Selain itu juga pondasi digunakan untuk rumah tinggal di Kampung Samin merupakan pondasi umpak dengan batu kumbung atau kapur, seperti pada gambar yang di bawah. Batu-batu tersebut diletakkan di atas tanah, kemudian ditumpuk dengan kolom kayu bangunan. Nah, balik lagi, pondasi ini juga sudah menerapkan aspek modernisasi berbeda halnya dengan bangunan pondasi sebelumnya, yang mana dia langsung dari
kolom langsung menancap ke area tanah. Ini merupakan struktur bangunan awal yang digunakan pada penduduk asli Samin-Samin pada masa eh, sebelum terjadinya modernisasi. Modernisasi pada rumah tinggal Kampung Samin, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pengaruh modernisasi pada rumah tinggal masyarakat Samin terlihat dari berubahnya beberapa material yang digunakan dalam pembuatan rumah tinggal. Namun, modernisasi tidak menghilangkan nilai-nilai tradisionalnya, melainkan mengadaptasi elemen baru untuk kenyamanan. Masyarakat Samin juga tetap mempertahankan elemen-elemen arsitektur tradisionalnya yang mengedepankan kebutuhan dan fungsionalisme. Kesimpulan, bentuk bangunan rumah tinggal Muslim merupakan representasi dari perpaduan kearifan lokal dan modernisasi. Keberagaman struktur material dan teknologi yang digunakan menunjukkan adaptasi mereka terhadap lingkungan, keterbukaan mereka terhadap budaya luar, dan nilai-nilai tradisional yang masih dipegang teguh material untuk membuat bangunan rumah tinggal didapatkan dari lingkungan sekitarnya yang memiliki kekayaan alam melimpah, terutama akan pohonnya. Modernisasi telah membawa perubahan pada rumah tinggal Kampung Samin, terutama dalam hal bentuk, struktur yang telah diperbarui dengan material yang lebih kokoh. Namun, masyarakat Samin mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan sehingga dapat menciptakan karakteristik unik dalam arsitektur mereka. Oke, sekian dari pemaparan observasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Eh, Alhamdulillah ya, sudah kita simak bersama ya, kita sudah dengarkan pemaparan dari narasumber, Dr. Ashadi MSI ya, Pak Ashadi, sudah kita dengarkan pemaparannya secara umum ya, tadi dibahas secara umum Kampung Samin itu seperti apa, bahkan juga sudah dijelaskan Samin itu awal mulanya seperti apa sih, karena mungkin bagi kita yang tidak mendalami antropologi arsitektur, mungkin juga ini istilah yang baru gitu ya. Diharapkan ketika kita mendengarkan pemaparan dari Pak Asadi tadi, kita jadi ada tambahan wawasan bahwa ternyata ada gitu ya satu kampung adat di Jawa, karena memang ini posisinya itu Jawa Tengah dan agak timur ya, jadi tengah timur gitu. Jadi bukan di Jawa Tengah yang bagian tengahnya Jogja Solo itu ya. Setahu saya ini memang agak ke timur gitu ya untuk Samin itu. Nah, kita juga tadi sudah dengarkan pemaparan dari Ataya ya, sudah kita dengarkan penjelasannya bagaimana temuan yang pertama berkaitan dengan sedulur gitu ya. Sedulur tuh seperti apa sih? Apakah sama dengan konteksnya saudara dengan kita sekarang atau tidak, menjadi satu temuannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penambahan ruang pada eh, rumah yang ada di Kampung Samin, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah dengarkan presentasi Mas Ahmad Lutfi ya, tadi berkaitan dengan eh, struktur, konstruksi, termasuk juga sudah dijelaskan masalah modernisasi. Gitu. Ternyata ada yang berubah dalam hal apa, mungkin material gitu ya. Itu juga mengalami satu perubahan. Semoga ini bisa memicu kita untuk diskusi ya, karena ini namanya serial diskusi sehingga diharapkan dari peserta juga bisa memberikan masukan, bahkan mungkin ada yang saya pernah juga ke Kampung Samin sebelah mana gitu ya, atau mungkin pernah membaca penelitian tentang Samin dan mendapatkan hasil seperti apa, itu bisa didiskusikan di sini. Jadi sifatnya terbuka ya, jadi bukan kemudian sesi tanya jawab ini yang di setting waktunya 30 menit ya, bukan hanya satu penanya dijawab oleh satu orang, jadi bisa jadi ada yang lain menambahkan juga silahkan gitu ya, namanya juga serial diskusi. Dan diharapkan dari serial diskusi ini nanti akan berkembang justru. Mungkin nanti periode berikutnya ada dari kampus lain yang akan mendalami lebih lanjut ya setelah mendengarkan ini ya, dipersilahkan, atau bahkan mungkin dari kita sendiri akan
coba akan melihat di kampung-kampung Samin yang lain apakah sama seperti ini atau tidak gitu ya. Silakan, ini namanya adalah diskusi. Baik, saya akan buka untuk 3 orang dulu. Silahkan jika ada yang hendak didiskusikan, boleh secara langsung ya. Eh, dengan apa raise hand gitu ya, boleh secara langsung, kemudian atau menuliskan di kolom chat juga boleh. Silahkan. Kalau dituliskan juga dijelaskan ini untuk siapa gitu ya, boleh. Atau mau untuk tiga-tiganya juga silahkan. Silahkan saya buka untuk 3 orang terlebih dahulu. Ada? Nah, kalau enggak sambil menunggu ya, mungkin sambil menunggu, saya ingin diskusi dulu nih. Sambil menunggu, silahkan nanti dikabari ya kalau misalnya ternyata sudah ada, silahkan angkat tangan atau menuliskan di chat gitu ya. Eh, saya ingin tanya dulu, bukan tanya ya, mungkin diskusi aja dengan pertama Pak Asyadi nih. Mana nih Pak Asyadinya? Pak, ya, mohon muncul dulu Pak. Ya. Nah ini Pak, saya ingin tahu nih Pak sebenarnya. Ya, saya juga pernah tapi hanya 1 kali ya ke Kampung Samin yang ada di Blora dan waktu itu memang tidak secara khusus melakukan penelitian karena waktu itu posisinya sedang KKN ya di KKN 2 bulan di kampung sebuah kampung di Blora tapi saya diletakkan di dusun yang berdekatan dengan dusunnya orang Samin gitu ya. Nah sehingga saya sendiri juga tidak bisa masuk-masuk ya tidak karena kan memang nggak ada izinnya dan juga waktu itu saya menangkapnya agak tertutup ya, apa mungkin karena saya perempuan dan hanya 1-2 orang gitu ya. Saya ingin tahu nih Pak sebenarnya ya, Pak Sadi kan mungkin sudah ke beberapa tempat ya di permukiman Samin. Apakah antara satu kampung Samin dengan yang lain itu ada kemiripan? Ada nggak Pak? Misalnya nih, kemiripan dari segi penataan rumahnya kan tadi kan tandanya kan ada gerbangnya gitu ya. Ada gerbangnya, kemudian ada patungnya, kecuali di mana tadi di Klopo Dhuwur ya yang nggak ada patungnya. Nah, apakah dari segi penataan rumah-rumahnya di kampung itu ada kemiripan antara satu kampung Samin dengan yang lain? Hanya antara di tadi dengan yang di Jepang atau yang di pelosok Kediren atau mungkin di kampung Samin yang lain ingin tahu apakah ada gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini yang berikutnya atau mau dijawab dulu Pak Ya, boleh enaknya. diteruskan aja nggak? Oh ya itu yang kemiripan. Kemudian yang kedua apakah di kampung Samin itu ada aturan-aturan khusus berkaitan dengan penataan bangunan. Karena biasanya gini, biasanya yang saya lihat pada beberapa permukiman tradisional itu, masing-masing itu punya konsep sendiri dalam menata masa, gitu ya. Jadi apakah ada yang punya pusatnya dulu berupa halaman terbuka, kemudian ada bangunan lain yang di sekelilingnya, atau yang mengikuti aliran sungai atau seperti apa yang lain lagi gitu ya. Masing-masing itu kan khas gitu ya. Nah, kalau di Kampung Samin ini gimana, Pak? Ada nggak Bapak temukan misalnya pola-pola khusus gitu ya yang berkaitan dengan permukiman? Ya, itu dulu Pak. Monggo bisa Ya, dijawab. Mungkin yang lain kalau mau menambahkan untuk diskusi saya persilahkan. ya, makasih Bu Nisa. Jadi sejauh pengetahuan saya ya, untuk penataan apa rumah ya, tata rumah dalam satu permukiman kampung eh, Samin ya, itu tidak ada aturan khusus dan tidak ada pola khusus ya. Tapi sebenarnya yang menarik itu adalah tradisi dalam menguri-nguri adat mereka itu yang punya kekhususan dibanding dengan yang lain-lain. Tapi kalau pola permukimannya hampir sama dengan dusun-dusun yang lain ya. Dekat jalan itu pasti penuh padat ya dengan sistem linier. Ya, terus kemudian kalau rumah Jawa itu kan eh, pasti ada pelataran. Nah, itu ada.
seperti rumah Jawa yang lain, rumah desa ya, bentuk kampung ya, bentuk atapnya bentuk kampung, kampungnya kampung Trojokan, ada yang kampung apa namanya, apa ada perkembangan kampungnya itu Empiak namanya ya, ada Empiaknya, itu hampir sama dengan rumah Jawa. Jadi tidak ada kekhususan ya, tidak ada pola-pola tertentu ya. Saya kira gitu Mbak. Jadi tidak ada kekhususan. Hampir sama dengan masyarakat Jawa lainnya untuk penataan rumahnya ya. Cuman memang eh, kalau tadi ada disinggung ya tadi dalam presentasi yang kedua tadi ya. Itu ada Peringgitan, ya ada Indo itu di Samin saya kira karena Samin itu kan masyarakat desa ya. Sedulur Sikep itu kalau menurut saya penelitian saya Sikep itu sebenarnya dulu itu adalah petani, petani kaya dulu ya, dulu ya. Sehingga eh, hanya hanya untuk petani petani kaya yang punya peringgitan dan apa namanya dalam ya. Tapi secara umum tidak ada itu. Ada tidak punya rumahnya itu. Karena memang sekarang ini mereka adalah para petani bawah ke bawah itu menang ke bawah. Jadi tidak kondisi ekonominya tidak mapan ya, tapi lebih ke menengah ke bawah sehingga tata ruang pun juga kalau tadi disampaikan ada gambar atapnya kampung itu jelas ya. Jadi rumahnya bentuknya kampung. Banyak kan kampung, hampir semuanya kampung. Dan kemudian tadi juga disinggung ada tata ruang, ada eh, kandangnya menjadi satu itu dengan ruang di dalam ruangnya itu. Bahkan ada yang kandang kambing itu dekat dengan ruang tamu itu banyak. Sehingga memang dia dengan alam itu sangat dekat. Ya. Jadi kalau ada peringgitan dan dalam magung dan sebagainya itu tidak ada. Itu adalah khusus yang dulu, zaman dulu yang kaya. Yang zaman dulu itu yang kaya ada, tapi sekarang nggak ada. Sepengetahuan saya nggak ada. Ya, karena memang kebanyakan kampung ya. Jadi masyarakat bawah. Ya saya kira gitu Mbak. Ya. Berarti seperti rumah, ya memang bukan 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 model yang seperti rumah Jawa ada pendopo peringgitan dalam gitu ya Pak ya. Kalau Oh yang nggak di ada, Samin ya, nggak. nggak Sekarang ada nggak ya. ada sekarang. Kalau sekarang nggak ada. Kalau kalau yang dulu di sejarahnya ada nggak Pak? Atau memang memang aslinya seperti ini? Saya menduga dulu ada. Karena penelitian saya itu sedulur Sikep, Sikep itu sebenarnya adalah petani kaya pada zaman Belanda. Petani kaya itu disebut Sikep. Sikep itu Walaupun petani kaya gitu ya pada ya zaman zaman Belanda. Belanda. Kemudian ketika ada pembatasan-pembatasan aturan yang sangat ketat, mereka terganggu. Sehingga mereka berkumpul untuk melawan Belanda. Sehingga akhirnya ya tertindas mereka sampai sekarang. Sampai kemerdekaan kemarin 45 itu mereka masih tertindas. Sehingga mereka memaksakan diri untuk lebih baik menyingkir saja dari penjajahan ya. Belanda itu dianggap sebagai penjajah, dia harus jauh-jauh dari Belanda. Menyingkir di pinggir hutan mereka ya. Kan Bangka sampai tahun 70 itu bahwa mereka itu merasa penjajahan itu belum berakhir. Artinya Belanda itu dikiranya belum pergi sampai tahun 70 ya. Ya setelah tahun 70-an ke sini baru mereka merasakan kemerdekaan, akhirnya modernisasi tadi masuk tahun 70-an sampai ke sekarang. Ya, jadi ya begitu. Jadi secara umum itu pola tata ruang hampir sama dengan rumah Jawa lainnya. Untuk kalangan bawah ya, untuk rakyat jelata. Jadi bentuk-bentuk rumahnya kampung, hampir semuanya kampung itu. Bentuknya itu menunjukkan bahwa itu adalah tingkat ekonominya ke bawah. Kalau untuk itu Pak, ini melanjutkan ke atau mungkin ada yang mau bertanya dulu? Saya persilahkan dulu sebelum kita lanjut diskusinya. Sebentar saya lihat dulu ya.
Saya Ada pertanyaan dari ini Pak, saya akan bacakan. Ada pertanyaan dari Hana Halimah ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Oh ini izin bertanya kepada Ataya ya. Mungkin Mbak Ataya bisa siap-siap menyimak dan menjawabnya ya. Apakah ada perubahan dalam tata ruang rumah masyarakat Samin ya yang terjadi seiring dengan perubahan status kekerabatan dan bagaimana perubahan hierarki ruang seperti ketika ada anggota keluarga menikah atau meninggal dan bagaimana perubahan ini dilakukan. Silakan Mbak Ataya bisa didiskusikan atau Mbak Hana akan menyampaikan secara langsung juga boleh. Silakan. Baik, Isma. Terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Hana, untuk jika ada penambahan keluarga seperti keluarga yang menikah atau yang meninggal, biasanya kalau ada keluarga yang menikah, itu tergantung bagaimana mereka, apakah mereka ingin tinggal di rumah tersebut atau ingin eh, mencari lahan atau rumah baru. Biasanya kalau sedangkan untuk eh, keluarga yang misal anggota keluarga yang meninggal, biasanya ruangan yang ada itu dialihfungsikan untuk menjadi ruang lain, bisa berupa kandang atau dapur dan ruang lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang menikah, tadi gimana Mbak? Terserah dia pilihannya begitu ya. Apakah akan mendirikan rumah di sekitar itu atau di tempat lain. Kemudian kalau ada yang meninggal, ada nggak yang secara spesifik ruang yang digunakan gitu? Ada nggak? Ruang spesifik yang digunakan biasanya kalau yang dari kami yang melakukan pengamatan itu ruangan yang sering dialihfungsikan itu berupa ruang penyimpanan alat-alat pertanian mereka biasanya jadikan sebagai ruangan tersebut. Ruang penyimpanan alat-alat ya. Itu tadi jawabannya dari Mbak Ataya. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mbak, atau para peserta yang lain mungkin ada yang pernah membaca atau menguatkan pendapat ini gitu ya. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang bertanya lanjutannya gitu ya. Saya sebenarnya mungkin juga penasaran juga itu dengan ruang-ruangnya. Silakan, ada yang mau ditambahkan, Mas Lutfi mungkin. izin Bu, saya ingin mungkin sebagai pemancing aja ya buat teman-teman atau Mbak semua yang ada di dalam Zoom ini. Mungkin terkait dari yang dipaparin dari Ataya, saya ingin bertanya sih. Mungkin dari teman-teman sekalian mungkin bisa memperhatikan dari layout ruangnya, kenapa eh, dari ruangan tersebut ada peletakan kayak kandang di dalam rumah bangunannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya soal soal itu, tapi sampai sekarang masih belum ada yang bertanya. Jadi saya sebagai pemancing aja sih. Gitu. Ya, gimana Mbak? Diskusinya gimana nih? Mungkin bisa atau mau ditayangkan lagi juga boleh, silakan. Oh Itu iya, kan baik. memang agak unik gitu ya. Tadi ada ruang-ruang, ada kamar di sebelah sana, kemudian ada kandangnya gitu ya. Dan juga sesuai dengan penjelasan dari Pak Asadi tadi, bahwa ternyata ada juga yang kandangnya itu berdekatan dengan ruang depannya misalnya gitu. Mungkin silakan bisa dijelaskan. Ya, memang jika dilihat dari bagaimana bentuk tata ruang di dalam rumah kampung tinggal Kampung Samin, kami melakukan melalui wawancara kami melakukan beberapa pertanyaan mengenai mengapa kandang biasanya itu ada di dalam rumah. Dan dari jawaban mereka, mengapa kandang ada di dalamnya, biasanya karena mereka memiliki keterbatasan lahan, sehingga mau tidak mau mereka membangun kandang itu berada di dalam rumah. Dan biasanya mereka eh, melakukan giat mengurus hewan ternak itu dipelihara secara mm, dipelihara oleh mereka sendiri dan memudahkan mereka. Mengapa kandang dibangun di dalam rumah? Memudahkan mereka untuk mengawasi hewan peliharaan yang ada di dalam rumah tersebut. Udah?
Jadi lebih kepada apa? Kemudahan mungkin, kemudahan pengawasan gitu ya. Kemudahan dan keterbatasan lahan. Itu yang dicoba ditanyakan ya waktu observasi gitu ya, Mbak ya. Itu. Silakan, ada lagi yang mau menambahkan? Nah, ini sambil saya ingin bertanya juga nih ke Mbak Ataya nih. Ini kan kalau kaitannya dengan ruang gitu ya. Misalnya nih ada penambahan ruang, kan memang temuannya penambahan gitu ya. Kalau ada penambahan ruang itu, apakah yang penting, misalnya ruang atau rumah gitu ya, apakah mereka meletakkan di tempat yang kosong saja atau ada patokannya? Misalnya di arah sebelah matahari terbit atau matahari terbenam atau di sebelah mana gitu. Ada nggak panduannya? Atau menjauh dari jalan atau gimana gitu? Berdasarkan hal yang kita tanyakan juga kepada warga eh, di Kampung Samin itu, untuk batasannya tidak ada, bentuk batasannya tidak ada selama eh, ruangan tersebut merupakan masih lahan milik mereka. Jadi kalau misalkan di bagian barat masih merupakan lahan mereka, mereka akan membangunnya di sekitar bagian barat. Jika ada di bagian timur, mereka akan menambahkannya di bagian timur. Jadi tergantung bagaimana batasan lahan mereka. Jadi sebenarnya walaupun nggak ada pagernya, ada batas teritorinya gitu ya. Jadi di mana di dekat rumahnya yang masih kosong gitu ya mungkin ya. Iya, betul. Ya. Nah, kita akan lanjutkan ini ada yang sudah bertanya lagi nih dari Givari. Givari izin bertanya kepada Mas Lutfi. Apakah ada bentuk adaptasi arsitektur yang dilakukan oleh masyarakat Samin untuk menghadapi perubahan iklim atau bencana alam seperti banjir atau gempa? Itu pertanyaan dari Givari ya untuk Mas Lutfi. Kemudian satu lagi dari Arifatul Aziz ya. Apakah ada alasan khusus kenapa letak kandang ternak ada yang diletakkan di belakang rumah dan ada yang diletakkan berdekatan dengan ruang tamu? Terima kasih. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh karena ini ada Assalamualaikum. Silakan Mas Lutfi. Mungkin kalau yang kandang tadi ini ya Mbak Atta ya kali ya. Iya, Bu. Ya. Ke Mbak Ata ya. Coba Mas Lutfi dulu deh. Mas Lutfi dulu menjawab yang Baik. Givari. Baik. Silakan. Terima kasih sebelumnya ke Mas Dipari terkait pertanyaannya. Mungkin saya izin jawab ya. Untuk adaptasi arsitektur yang dilakukan oleh masyarakat Samin untuk menghadapi perubahan iklim atau bencana alam seperti banjir atau gempa pada bangunannya, mungkin saya ngasih tahu perihal dari struktur tanahnya dulu ya. Untuk area Kampung Samin sendiri, mereka areanya kan lumayan rada kering dan juga untuk faktor bencana banjir, mereka juga jauh dari yang namanya seperti kali dan juga area-area yang bisa mengakibatkan banjir seperti itu mungkin Mas. Dan juga untuk gempa sendiri, adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Samin yaitu dengan modernisasi yang tadi, mana penggunaan dari pondasinya sendiri kan udah menggunakan batu umpuk ya. Berbeda halnya dengan rumah penduduk asli yang sebelumnya hanya menancapkan tongkat atau misalnya kayu jati dari kolom ke tanah. Mungkin seperti itu, Mas. Ya. Sudah terjawab ya Mas Givari pertanyaannya tadi. Ya, tadi kalau yang dipaparkan Mas Lutfi tadi ya, jadi ternyata ketika observasi ke sana ada yang masih cukup asli, ada yang sudah modernisasi gitu ya Mas ya. Iya, benar, Bu. Nah, nah, itu perbedaannya apa tadi? Ada materialnya berbeda, kemudian Material, fondasi, mulai dari fondasi material, sistem struktur, terus dari bentukan juga udah ada terjadi perubahan sih, Bu. material, bentuk, strukturnya yang berbeda apa nih Mas? Kalau yang rumah Mulai yang dari asli teknik dengan kan, yang udah modern, ya? teknik dari ininya sih Bu pembuatannya. Kan kalau yang sebelumnya dari penduduk aslinya kan cuman sekedar menancapkan kolom tuh langsung ke apa tanah. Sedangkan kalau yang sekarang tuh ada batu ungkup gitu Bu di atasnya. Mungkin bisa saya share screen lagi bisa dilihat sama Seperti teman. umpak mungkin ya? Iya Bu, Ya, benar.
Saya liatin lagi. Ya, Maaf, terlihat nggak Bu? ya, kelihatan. Yang bagian ini udah untuk fondasi sekarang tuh, ini juga rumahnya Palasio ya, selaku ketua suku dari rumah adat Kampung Samin ini. Itu fondasinya dia cuman hanya sekedar adanya batu ungkup gitu Bu di atasnya. Berbeda dengan rumah penduduk aslinya yang menancapkan ini menancapkan kolom atau kayu jatinya langsung ke tanah seperti itu Bu. Tapi dari material kolomnya sama ya, kayu jati semua ya. Iya, benar. Kalau tadi kan yang berbeda mungkin material pengisi atau dindingnya ya, yang Mm. berbeda ya antara yang masih asli dengan yang sudah masuk modernisasi gitu ya. Tadi material dindingnya mungkin yang berbeda atau Ya, eh, yang satu menggunakan papan kayu, kayu kemudian dan ada yang batu pakai. bata. Kalau untuk atapnya, rangka atapnya sama nggak Mas? Untuk rangka atapnya, kalau rangka masih sama menggunakan kayu, Bu. Cuman untuk pelingkupnya sih, Bu. Yang kalau untuk penduduk asli kan masih menggunakan yang namanya apa sih? Semacam apa ya sebutannya? Jerami, rumbia, atau Jerami, apa? jerami, terus diikat dengan rotan seperti itu, Bu. Sedangkan kalau untuk yang sekarang menggunakan eh, genteng genteng biasa, pada biasa digunakan untuk rumah-rumah yang ada misalnya seperti Bu yang sekarang. Itu genteng tanah liat ya, tapi ya Iya, genteng tanah liat semua ah, ya. Ya, genteng tanah liat Bu. ya mungkin karena di sana kenapa menggunakan kayu ya karena material yang ada dan dekat ya. Karena kalau di Blora itu kan banyak hutan jati ya. Iya, Ya, nah, itu mungkin yang dari sisi vernakularnya itu di situ. Ternyata kenapa pada pakai kayu jati? Kenapa menggunakan kayu jati? Karena ternyata ya memang di sana mayoritas kayunya jati gitu ya. iya, kebanyakan kayu jati. Baik, kemudian tadi ada pertanyaan lagi yang untuk Mbak Layout. Ataya. Ini yang dari Aziz tadi, Arifatul Aziz. Siapa yang akan menjawab? Apa Mas Lutfi atau Mbak Ataya? Silahkan. Nanti berikutnya ada Bu Anggana Fitri. Mbak Ataya, apakah bisa menanggapi? Ya, kan untuk peletakan kandang ternak di Kampung Samin ini terdapat dua sumber penghasilan utama yaitu pertanian dan peternakan. Nah, mengapa biasanya diletakkan di dekat bagian rumah, ruang tamu atau di belakang rumah itu seperti yang tadi saya katakan supaya lebih dapat menjaga peternakan mereka dan lebih memudahkan mereka untuk menjaga peternakan tersebut. Jadi lebih kepada kemudahan gitu ya. Coba Bu Fitri, silakan. Sudah raise hand. Silakan Ya, langsung ditujukan kepada oke. siapa? Apakah kepada Assalamualaikum tiga warahmatullahi orang? wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Sebenarnya kegiatannya sih karena saya belum pernah ke sana. Mungkin kalau Bu Anissa juga bisa kalau bisa jawab. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Anissa. Ini menarik ya karena kampung adat seperti Kampung Samin itu juga menjadi salah satu objek studi di mata kuliah saya termasuk pengantar arsitektur berkelanjutan. Nah, terkait dengan konsep keberlanjutan, ada nggak cerita dari Bapak Azadi, dari Ataya, dan dari Lutfi yang sekiranya nanti juga bisa untuk masukan kami di topik tersebut gitu. Jadi kalau saya baca kan waktu di PAB itu adalah kampung adat seperti di Kampung Ciptagelar, terus di Kampung Baduy dan segala macam itu mereka punya konstruksi sosial yang saling terintegrasi terus mengedepankan konsep keberlanjutan untuk generasi-generasi berikutnya. Misalnya dari segi pertaniannya, dari teknologi bangunannya, kemudian dari tata ruangnya juga gitu. Kayak di Kampung Naga itu kan
ada konsep kalau misalnya kita mengambil material, kemudian mereka harus mereboisasi. Nah, semacam itu. Ada nggak cerita di perkampungan Samin yang semacam itu gitu? Mungkin Pak Azadi juga lebih paham ya terkait itu. Jadi saya ingin lebih lebih mengenal dari konsep keberlanjutan di Kampung Samin sendiri gitu, Bu Nisa. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Pak Zedi, monggo bisa ditanggapi ya. Untuk Iya, keberlanjutannya bagaimana? iya. Jadi kalau kaitan dengan penggunaan material alam, ya mereka itu eh, sebagian masih menggunakan kayu-kayu di hutan sekarang ini. Tetapi sebagian lagi sudah membeli dari luar ya, kayu-kayunya itu. Jadi sudah membeli dari luar. Jadi mereka sudah nggak merusak alam lagi sekarang. Karena kalau dia menebang pohon tadi disampaikan itu sekarang harus minta izin itu. Karena itu kan miliknya perhutani. Hutan itu miliknya perhutani. Kalau menebang pohon nggak sembarangan. Nah, kalau dulu iya, nggak zaman Belanda pun dia mencuri-curi itu menebang pohon. Karena kan apa Hmm, namanya letaknya di berarti dalam sekarang hutan. lebih tercatat gitu Kalau sekarang nggak bisa sembarangan itu nebang pohon. barang ini. Kan punya yang perhutani. Dan saya Mm-mm. sampaikan, saya pernah nanya itu mereka eh, apa berada di tengah hutan pun sebenarnya kan juga minta izin itu. Itu kan miliknya perhutani. Jadi dia sana itu adalah diizinkan oleh pemerintah itu ya di tengah hutan itu. Bahkan tadi disampaikan ada disinggung rumah Bagaspati itu adalah salah satu yang dilestarikan. Cuma satu-satunya itu yang bentuk yang dilestarikan yang masih asli ya itu di tengah hutan itu. Jadi di luar perkampungan sedikit lah, tidak jauh-jauh amat ya. Saya pernah ke sana ya, pernah ke tempatnya itu. Jadi dia agak menuju ke tengah hutan lagi sedikit. Nah, di situ ada rumah itu. Dan itu dilestarikan sebagai contoh bahwa rumah dulu itu, rumah kampung Samin di situ di Kelapa Duri itu ya seperti itu. Jadi balok-baloknya itu berupa batangan pohon, berupa asli ya batangan pohon. Kemudian diikat, jadi tidak ada paku itu, diikat ya. Bahkan itu ditancapkan saja. Berarti masih vernakular bahkan sampai sekarang. Ya, artinya itu masih asli. Kalau yang di Kampung Samin sendiri sekarang sudah ada pengaruh tadi disampaikan ya. Ada itu tadi ada umpak. Walaupun sebenarnya bukan modern modern kota, tapi modern desa ya. Artinya modern desa itu ada umpaknya. Terus kayu-kayunya itu berupa kayu-kayu balok-balok yang sudah dikerut, sudah dibuat balok ya. Terus sambungannya ada cetak pun kurus, ada itu ya, ada cetakan catokan-catokannya. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Itu modernisasi dalam konstruksi, ya. Modernisasi dalam konstruksi rumah desa, pedesaan. Kalau kaitan dengan apa keberlanjutannya mereka itu bisa berlanjut karena memang terutama kehidupannya itu tadi disampaikan itu peternakannya itu benar-benar dijaga. Pertanian, peternakan, dia punya sawah, punya bukan punya sawah, punya lahan untuk diolah, kemudian punya ternak, sehingga dari sana dia ya berkembang. Ketika dia mau mengembangkan tata ruangnya, yaitu tadi ada di sebelahnya dibuat ruangan, atau kalau lahannya agak luas, dia dibuatkan rumah di pekarangannya. Ya gitu saja. Untuk berkelanjutan, artinya berkelanjutan bukan nasional ya, bukan bukan apa yang direncanakan oleh Pemda bukan, tapi ini berkelanjutan mandiri. Jadi mereka sendiri itu bisa bertahan. Nah, sampai sekarang dia masih bertahan itu berarti memiliki keberlanjutan yang dikelola oleh sendiri. Dan mereka memang mengelola sendiri itu lahan kampungnya itu. Tentu saja menurut saya, dugaan saya tetap dapat izin dari pemerintah. Karena memang dari dulu dia hidup di sana. Walaupun hutan itu milik perhutani, ya tetap dia ada izinnya di sana. Bahkan dia saya tanya itu ketika bangunan yang dipertahankan yang tradisional yang cuma satu-satunya itu
dia juga minta izin sama perhutani katanya untuk bisa mempertahankan itu di tengah hutan. Itu kan di agak ke hutan, tengah hutan itu tempatnya itu. Kemudian kalau tadi belum di belum belum disinggung ya. Tepat di dekat rumah tadi itu tengah hutan itu ada tugu, tugu kecil ya. Itu di situ dikeramatkan itu pusatnya aktivitas ritual dari orang-orang Kelopak Dulu di situ di tengah hutan di tugu kecil itu. Kira-kira sekitar 5 meter atau 6 meter dari rumah tadi itu ada. Itu ada di itu kan letaknya di perempatan itu. Rumah tadi itu, perempatan di tengah hutan, di tengah-tengahnya itu ada tugu kecil, itu adalah dikeramatkan. Jadi setiap malam Kliwon Selasa itu biasanya kalau tengah malam beberapa penganut ajaran Samin itu sana itu laki-laki ya, itu laki-laki dia bersembahyang di sana, di ngadep ke tugu itu, ngadep ke arah timur. Jadi sambil berdiri dia ngasih sesaji di tugu itu, dia berdoa ngadep ke timur. Jadi memang dia bersembahyangnya ngadep ke timur. Nah, di situ letaknya. Jadi kalau keberlanjutannya tadi, kalau dikatakan berlanjutan berdasarkan sistem, itu dia enggak. Tapi kalau berdasarkan mandiri, iya dia akan berlanjut. Akan mempertahankan kehidupannya itu. Karena apa? Dia punya sumber dayanya juga ada. Ya. Ladang, tempat mengolah pertaniannya, kemudian juga memelihara peternakannya. Karena kalau orang Jawa itu, kalau orang punya peternakan itu disebut sebagai orang kaya karena itu rojokoyo. Rojokoyo itu kan binatang binatang ternak ya sapi ya kambing itu kebanyakan mereka punya juga ada 2 sapi 3 sapi kambingnya bisa 5 bisa 10 itu mereka sebenarnya secara apa ya ini sebenarnya juga kaya dalam tanda kutip ya karena sapi 2 aja mungkin juga udah ratusan juta artinya mereka bertahan hidup bahkan keluarganya bisa menyekolahkan anak keluar sekarang keluar daerah. Ya, saya kira itu ya. Tadi istilah keberlanjutan harus kita tempatkan pada keberlanjutan otonom. Jadi masyarakat itu sendiri, bukan keberlanjutan yang sistem oleh pemerintah, bukan. Ya, saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Asedi atas jawabannya. Jadi yang masih asli mempertahankan itu berarti yang di Klopo Dhuwur itu ya Pak ya? Ya, jadi yang masih mempertahankan tradisi dari dulu sampai sekarang, terutama yang untuk Yang ritual di suro, itu hanya Hmm, di Kelopok itu. Klopo Dhuwur. Makanya mereka Kalau yang di ketika tempat lain Pak, di tempat lain berarti nggak ada acara ruatan Pak? nggak ada, di tempat lain nggak ada ruatan. Saya sudah ke sana beberapa tempat nggak ada. Apakah ketika terjadi prosesi ruatan di Klopo Dhuwur itu masyarakat Samin yang ada di sekitarnya, misalnya di Bimbing, Jepang dan lain sebagainya itu mereka apakah hadir gitu atau Ikut gimana? satu Oh dua ikut orang ikut. Jadi yang dia memegang perwakilan gitu ya? bukan bukan perwakilan Gimana? orang-orang yang memegang teguh prinsip Saminisme. Nah itu kan tidak sembarang orang ya. Jadi orang-orang dulu yang punya keyakinan teguh itulah yang datang ke situ ke Kelapa Dua baik dari Pati, dari Kudus, Bojonegoro, Tuban itu datang. Bahkan menurut saya satu-satunya Samin yang menyelenggarakan ritual yang asli itu yang di Kelapa Dua sejawa itu. Karena dari mana-mana datang itu ikut Kalau ya. yang desa Sambung Rejo itu Pak, Blimbing itu itu sekarang sudah jadi desa wisata itu. jadi dia udah nggak terlalu mempertahankan itu ya, keberlanjutan budayanya. Kayaknya Kalau kok bud- saya lihat dulu jadi kayak kalau modern banget. budayanya jadi gini ya. Mereka itu sekarang itu banyak yang menjadi sebuah atraksi. Hmm. Budaya yang dijadikan atraksi. Kalau yang di Kelopok enggak. Apa adanya aja ketika bulan Puro ya itulah dilaksanakan. Tapi kalau di tempat lain yang tadi yang menjadi desa wisata baik itu di Sampung tadi ataupun di Bojonegoro yang di Jepang itu jadi kalau ada pengunjung ada dari apakah dari pemerintah atau dari masyarakat lain ya yang mau ke sana misalnya dalam memperingati apa gitu itu baru ditunjukkan
budayanya. Jadi kan atraksi itu berarti. Misalnya membatik itu berarti di sana demonstrasi membatik. Kemudian misalnya memukul lesung itu baru dipukul ketika ada tamu. Karena apa memang konsumsi untuk pariwisata toh. Jadi kalau ada tamu saja. Kalau di Kelopo Dua enggak, mau ada tamu mau enggak, kalau itu bulan Suro jatahnya dilaksanakan yang dilaksanakan. Mau dilihat mau tidak. Kalau di Kelopo Dua begitu. Jadi itu yang menjadi masih asli itulah yang kemudian sekarang jadi tarik ulur. Kenapa daerah itu tidak belum dijadikan desa wisata? Karena kalau desa wisata itu artinya kan program-program pemerintah harus masuk. Ketika program pemerintah masuk, mengganggu enggak ritual itu? Nah itu yang sekarang jadi tarik. Nah seperti misalnya yang tadi Harus dibumbuin rumah, daya tarik. ya ada yang tadi yang di tengah hutan yang rumah yang asli di bekas pati tadi dengan tugu yang keramat tadi itu apakah kalau modernisasi atau ada kalau desa wisata apakah itu akan dirubah menjadi modern? Nah, mereka kan nggak mau ya. Modern. Karena kan di tengah hutan itu kalau masih tradisional kan apa namanya ya apa rasa rasa sakralnya kan masih ada sehingga orang-orang banyak yang ke sana itu tadi sakral. Coba kalau modern ya kan sakralnya berkurang. Nah, itu yang jadi tarik menarik. Makanya sampai sekarang belum. Dan Kelapa Dua ini paling banyak dikunjungi oleh para peneliti ini. Karena orang ke sana itu apa adanya orangnya. Jadi ya kesibukan sehari-hari itu ya itulah yang diteliti oleh eh, orang peneliti dari luar. Tapi kalau yang dari desa yang menjadi desa-desa wisata itu kalau nggak ada kunjungan, nggak ada atraksi masalahnya. Jadi memang untuk konsumsi pariwisata kan begitu, ada kunjungan baru ada atraksi yang di, di apa namanya dituju begitu ya. Baik, mungkin waktu untuk diskusi selesai ya, walaupun ini masih rasanya masih Iya hangat iya. gitu ya diskusinya ya. Karena ya memang namanya diskusi ya, Pak ya. Mungkin Iya 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 Bapak Ibu bagus lah. sekalian, Mas Mbak juga kan Saya kira namanya bagus. diskusi. Ya, nanti bisa dilanjut dengan diskusi Ya berikutnya. terutama Jadi yang bukan berarti ini ya final, terutama gitu ya yang Pak ya. pengen meneliti tentang tradisi Samin tuh. Ya itu penting. Kalau mahasiswa itu kan sebagai kewajiban untuk pelajaran mata kuliah sebenarnya. Tapi kalau misalnya peneliti-peneliti dari perguruan tinggi lain yang ingin meneliti, ya itu penting untuk diskusi itu penting. Ya. Baik, mungkin sesi diskusi sudah berakhir ya. Terima kasih kepada narasumber kita Pak Azadi dan juga kepada dua presenter mahasiswa Mbak Ria dan Mbak Lutfi yang sudah mempresentasikan uh, hasil sebenarnya ini hasil observasi ya hasil observasinya ya terima kasih sudah berbagi gitu ya berbagi pada sesi serial diskusi ini ya diharapkan memang yang selesai sesi diskusi ini bukan kemudian kita ya udah selesai gitu ya bukan tetapi justru mungkin pengen tahu nih lebih lanjut gitu ya, pengen tahu seperti apa ternyata ada di tempat lain, apakah sama ya? Bisa jadi ketika kita melakukan observasi di tempat lain akan ada temuan-temuan yang baru lagi. Atau mungkin nanti beberapa tahun ke depan ketika kita akan melakukan observasi di tempat yang sama, bisa jadi nanti ada temuan yang baru lagi. Itu juga memungkinkan ya, karena bagaimanapun juga ya modernisasi itu ya pasti akan mempengaruhi sedikit banyak gitu ya. Nah, ini kalau yang tadi berdasarkan penjelasan tadi ya, ini izinkan saya sedikit menyimpulkan juga ya. Jadi kalau dari paparan dari tiga presenter ya, satu narasumber Pak Azadi, kemudian dua presenter mahasiswa tadi, eh, sebenarnya walaupun didatangi itu satu tempat di Kelapa Dhuwur saja, tetapi sebenarnya ini pasti ada kaitannya dengan tempat-tempat yang lain, ya. Karena namanya masyarakat Samin atau ya memang sering disebutnya sedulur sikep gitu ya.
sedulur sikap itu antara satu tempat dengan yang lain itu memang ada hubungan gitu ya. Ada hubungannya. Nah, ini mungkin yang bisa dilakukan penelitian lanjutan gitu ya atau observasi lanjut gitu ya. Bagaimana hubungan kalau tadi kekerabatan dari rumah yang satu dengan rumah yang lain, bagaimana kekerabatan dengan kampung yang satu dengan kampung yang lain ya, sedulur sikap yang satu dengan yang lain gitu. Karena bagaimanapun juga mereka pasti ada ya, ada apa istilahnya itu komunitasnya sendiri, kemudian ada pertemuan-pertemuannya ya, minimal yang tadi dijelaskan oleh Pak Azadi tadi ya, minimal ketika apa tuh tadi ya, malam Selasa Suruhan. Kliwon ya. Ya, Itu saya suruhan. sebenarnya juga penasaran Pak, kenapa mesti Selasa Kliwon gitu ya, tapi ya itu biarlah saya nanti sambil cari-cari sendiri Ini gitu ya. sebenarnya Mbak, Mau sebenarnya dijawab tadi boleh gimana? ya disampaikan Bu Nisa bagus ya. Jadi artinya kekerabatan kampung. Tadi kan baru dalam kampung Kelapa Dhuwur ya. Tapi bagaimana dengan kampung-kampung yang lain? Nah, itu bisa S3 itu. Belum ada yang meneliti itu. Ya, sejauh mana kekerabatan antar kampung Samin. Nah, itu belum pernah ada yang meneliti. Butuh waktu itu. Ya Bisa mungkin karena S3 itu. Kampung Samin satu aja butuh waktunya mungkin Iya, bertahun-tahun gitu ya Pak ya. Jadi iya. apa ya Tapi diharapkan dengan menarik, ya menarik. diharapkan justru dengan diskusi seperti ini akan muncul ya ketertarikan baru atau mungkin ada hal yang menarik gitu ya, hal yang menarik yang belum dilakukan oleh yang lain gitu ya. Walaupun memang sejauh ini yang dinyatakan sebagai pusatnya gitu ya, atau posisi sakralnya itu ada di Klopo Dhuwur ya, kita nanti bisa dikembangkan lagi. Itu juga masalah kepala, masuk juga masalah tata ruang dan juga kaitannya modernisasi tadi gitu ya. Baik, mungkin saya bukan sebagai moderator ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Pak Azadi dan juga kepada presenter Ataya dan Lutfi dan juga kepada mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyimak serial diskusi ini dari awal hingga akhir. Diharapkan ini tidak menjadi satu akhir diskusi, melainkan silahkan jika nanti akan ada diskusi-diskusi lanjutan ya. Eh, Boleh kita akan lakukan apakah masih tentang Samin atau mungkin uh, kita beranjak ke kampung adat yang lain ya, monggo itu bisa kita lakukan kolaborasi boleh dari sesama kampus dari UMJ maupun dari dengan kampus yang lain, kita akan terbuka gitu ya Pak Azadi ya, kita akan terbuka Ya, untuk siap. diskusi lanjutannya ya. Baik, saya kembalikan untuk eh, sesi ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC Mbak Gila Pita Sabira. Terima kasih. Demikian tadi sesi utama dari acara serial diskusi Antropologi Arsitektur 1 2024. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat narasumber oleh Kaprodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Vinta Lisimia STMT, secara simbolis. Kepadanya dipersilahkan. Oh, oke, sorry. Mohon maaf untuk sertifikatnya sudah saya setting dikirim email ya. Jadi saya ini ikut Zoom-nya juga nggak apa apa saya ikut Zoom-nya juga apa tidak menyimpan sertifikatnya. Jadi nanti untuk pembicara ditunggu aja, akan terkirim email nanti jam 12. Tapi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pembicara telah memberi materi pada kita peserta untuk serial diskusi ini pada pagi menjelang siang ini ya. Untuk semua panitia juga nanti sertifikatnya akan otomatis terkirim jam 12 ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, baik peserta maupun pemateri kita pada hari ini. Terima kasih telah memperkaya wawasan, terutama mungkin terkait antropologi arsitektur khususnya ya untuk studi kasus untuk yang permukiman Kampung Samin ya. Gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC Mbak Dila. Terima kasih Ibu Vinta atas
penyerahan sertifikatnya. Mengingat kembali agar seluruh peserta untuk mengisi formulir evaluasi yang tautannya ada di kolom chat sebagai tanda kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Terima kasih banyak untuk panitia sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Serta terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.